siang Jumat kali ini karena kakak koordinator kita yaitu Kak Azza sedang berhalangan, jadi saya diamanahkan untuk mengisi materi pramuka kita pada hari ini. Jadi materi kita pada siang hari ini yaitu tentang sejarah pramuka dan sejarah sandi pramuka. Nah teman-teman, di sini siapa yang udah tahu nih sama apa itu sandi pramuka? Belum ya. Berarti selama ini pas Kak Azza kasih materi, apa aja ya materinya yang udah dipelajari? Jarang masuk. Jarang Iya. masuk. Oh, Saya taunya Tachipa Perera doang. itu apa sebutnya? Apa tuh namanya dasar Ya, nah, jadi sekarang saya mau menjelaskan sejarah pramuka dan sejarah sandi pramuka. Bisa dilihat ya teman-teman, sejarah pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang suka berkarya. Nah, gerakan pramuka ini berawal dari gerakan kepanduan dunia yang didirikan oleh Robert Baden-Powell di Inggris pada tahun 1907 melalui perkemahan pertama di Pulau Bronsea. Pengalaman tersebut kemudian ditulis dalam buku yang dinamakan Scouting for Boy. Nah, yang menjadi dasar perkembangan kepanduan ini di berbagai negara. Teman-teman di sini ada yang pernah ikut berkemah? Pernah. Di pas waktu berkemah ikut lomba apa aja? KBB. KBB. Apa itu? Sandi monster. Kayu itu apa namanya kayu? Sabur. Ya, sabur. Ya, sabur. Terus yang peluit-peluit tuh. Monster. Itu kan ada di sini monster. Ya. Itu paling itu. Yaitu termasuk pada kategori lomba-lomba ketika kita berkemah. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke sejarah pramuka seterusnya, kan saya belum kenal nih sama teman-teman semua, sama adik-adik semua. Saya mau berkenalan dulu dari yang pakai kerudung abu-abu. Sebutkan nama dan berasal dari mana. Saya Najwa Tunisa, asal saya dari Ciruas. Selanjutnya, Oke, saya Udara Rahmania, bisa dipanggil Risa, saya dari Serang. Saya Najwa Fitri, saya dari Kabupaten Serang. oke baik, terima kasih teman-teman semua. Selanjutnya kita ke slide seterusnya. Nah, karena kan materi kita itu adalah sejarah pramuka dan sandi pramuka. Nah, di sini ada sejarah sandi pramuka, yaitu sandi adalah cara menyampaikan pesan rahasia dengan menggunakan simbol, huruf, angka atau tanda tertentu sehingga isi pesannya itu tidak mudah dipahami oleh orang lain. Nah, penggunaan sandi telah ada sejak zaman kuno dan banyak digunakan oleh kerajaan militer serta kelompok tertentu untuk menjaga rahasia informasi. Nah, dalam kegiatan pramuka ini sandi digunakan untuk sebagai media pembelajaran yang melatih kecerdasan, ketelitian, kemudian kerjasama dan kemampuan memecahkan masalah. Nah, sejarah sandi itu macam-macam sandi itu ada banyak ya teman-teman. Ada sandi kotak 1, sandi kotak 2, kemudian sandi AN, sandi AZ, sandi angka, sandi rumput, dan sandi yang lainnya. Nah, yang akan kita bahas itu ada sandi kotak 1, sandi kotak 2, sandi AN, sandi AZ, dan sandi angka. Yang pertama itu sejarah sandi kotak 1. Nah, sandi kotak 1 berasal dari sistem sandi kuno yang dikenal sebagai pigment Sither. Sandi ini menggunakan bentuk kotak atau kisi-kisi sebagai pengganti huruf-huruf alfabet. Nah, dalam pramuka sandi kotak 1 ini digunakan sebagai permainan edukatif yang melatih kemampuan membaca dan menulis pesan. Jadi saya akan menulis. Nah, ini kan sudah ada nih sejarah sandi kotak 1. Di sini saya akan memberikan gambar. Nah, ini adalah gambaran sandi kotak 1. Nah, sandi kotak 1 ini kita lihat di pada huruf yang kedua, yaitu ada GH. ada titiknya. Huruf kedua itu ada titiknya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bagaimana nih cara menulis kotak-kotaknya tersebut?
Teman-teman boleh sambil ditulis ya. Ya. Nah teman-teman mohon diperhatikan ya, sandi kotak satu itu setiap huruf yang kedua kita berikan titik di atasnya. Nah, misalkan kita mau nulis sesuatu nih, kira-kira apa contohnya? Najwa. Nah, kita lihat kotak pada huruf N. Nah, huruf N posisinya seperti ini. Ke bawah. N merupakan huruf kedua setelah M. Yaitu berarti kita kasih titik di sini. Setelah N, A. A adalah kata pertama, jadi dia tidak memakai titik. Kemudian pakai J atau Z, Najwa? J. Iya, pakai J. Berarti kalau J itu kotak Titik ya. titik. W. Nah, bagaimana kalau misalkan yang ini? Kita ikuti struktur kotaknya, struktur silangnya. Kemudian A. Jadi seperti ini teman-teman. Kita mengikuti arah struktur kotak dan silangnya ini. Kemudian jika dia huruf kedua kita berikan titik. Boleh contoh yang lebih panjang? Kira-kira apa ya? Waduh, apa ya? Pramuka Indonesia. Pramuka Indonesia. Boleh. Kita cari huruf P. P kotak Ke bawah. ada titiknya. Habis setelah P R. Kita lihat kotaknya. Kemudian dia huruf kedua. A. Kita lihat kotaknya. Jadi kita menyesuaikan ini ya teman-teman. Ya. Sesuaikan dengan strukturnya. Jadi kalau misalkan dia ke samping, kita ikut ke samping, ke atas, ke bawah ke kotak, jadi kotak gitu ya. Oke. A M U. U K. H A. I I kotak. N. N. Kotak ada titiknya. Enggak, maksudnya setengah. D. O. R. E. S. S. I. A. artinya Pramuka Indonesia. Yang di atas pramuka, yang bawah Indonesia. Nah, teman-teman sejauh ini ada yang ingin ditanyakan tentang sandi kotak satu? Cukup ya, karena sandi kotak satu itu adalah sandi yang dimana dia sangat mudah dan simpel untuk kita ingat, karena patokannya kita mengikuti struktur kotaknya dan silangnya. Kemudian setiap huruf kedua dia diberikan titik di atas. Oke, baik. Sebelumnya karena kan teman-teman sudah mengerti, saya ingin mencoba salah satu dari teman-teman untuk maju ke depan. Tapi kita hapus dulu ya ini ya, atau jangan? Jangan. Belum hafal. Oke, baik. Boleh yang pakai kacamata ke depan? Kamu boleh tulis
sandi kotak aja. Sandi kotak. Iya, sandi kotak aja. Oh. Sudah? Udah. Terima kasih banyak Najwa. Oke, kita koreksi sama-sama ya teman-teman. Ini artinya sandi kotak. Huruf pertama S. Kita lihat S, betul? Betul. A. Benar. Betul. N. Benar. Sat. Ya benar. Iya, betul. Kemudian D. Benar. Betul. I. Benar. K. Benar. Kemudian Benar. mana? Ko di bawah. T. Benar. T. Betul. A. Benar. K. Iya, betul. Jadi ini adalah contoh dari teman-teman kita ya. Sekarang saya akan memberikan satu soal, nanti Risa sama Najwa tolong isi ya. Siapa yang mau duluan? Najwa. Najwa yang nomor 1 apa yang mau 2? Satu. Boleh. Komen. Ambil dijelasin ya. Ya. Jadi kalau ini tuh kayak Oh. gimana buatan struktur ya gitu, buatan kotaknya. Ya, ini tuh C. Ya betul. Lalu dia akan set gitu ini yang ini. Ininya betulin ya, jangan kayak gini. Sama dengan kan C. Iya, maksudnya kotaknya yang oh iya betul. Terus di abis itu ini tuh A karena dia yang ini ya. Betul. C ini N cantik. Ini udah kan ini T ini I ini cantik. Betul. Terima kasih Najwa. Ya. Kemudian selanjutnya Kak Riza. Silakan. Ini kan kotak ya, berarti huruf I. Ya betul. Ini angkat ininya begini. Ini M. Terus ini kayak angka V, U. Ya. Ini T. Imut. Ya betul. Terima kasih semuanya. Ya. Nah kemudian ini udah hafal ya, berarti udah paham ya. Ya. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Sudah. Ada. Oke, kita bahas sandi kotak seterusnya. Nah, karena ini kan sandi kotak 1, kita bahas yang sandi kotak 2. Nah, apa sih? Ada yang tahu nggak perbedaan sandi kotak 1 dan sandi kotak 2? Titiknya 2. Iya, betul. Kalau misalkan dari sandi kotak pertama itu, dia itu huruf keduanya ada titiknya. Dan setiap kotaknya itu hanya 2 huruf. Nah, kalau misalkan sandi kotak 3, itu setiap kotaknya ada 3 dan huruf ketiganya itu ada 2 titik. Ya. Ya.
Nah teman-teman, sandi kotak 2 ini gak jauh beda sama sandi kotak pertama. Hanya yang sudah tadi saya jelaskan tadi, sandi kotak 2 itu setiap kotak-kotaknya itu ada 3 huruf dan 3 titik juga. Nah setiap huruf yang kedua itu diberikan 1 titik dan huruf yang ketiga itu kita berikan 2 titik. Kira-kira contohnya apa ya? Makan. Kita lihat huruf M. Kita lihat struktur pembuatan kotaknya. A, H, O, N. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Contohnya pokoknya kita berpatokan setiap kotaknya 3 huruf, berarti dia itu sandi kotak 2. Ada contoh lain yang lebih panjang? Main bareng boneka. Main bareng aja, main bareng. Main sama-sama aja kali ya. Iya. Kita lihat huruf M. M, A, I, N. Nah, mau misalkan titiknya dua bagaimana? Apakah dia ke samping atau ke atas bawah? Samping. Ya betul, ke samping. Setelah itu N. Teman-teman, sampai ini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Cukup paham ya? Oke. Oh iya, tadi belum ditulis ya sandi kotak pertama. Iya, belum. Oh iya, Udah. Saya belum. Oh kamu belum. Nanti sekalian nyusul yang punya sandi kotaknya juga ya. Iya. Kita ke sandi kotak selanjutnya. Teman, tadi kan kita sudah mempelajari sandi kotak 1, sandi kotak 2. Nah, sandi kotak 1 dan sandi kotak 2 ini tidak jauh beda ya teman-teman, karena dia struktur dan pembuatannya juga dan pada titik-titik huruf-hurufnya tidak jauh beda. Nah, kemudian ada, nah ini namanya sandi kotak angka. Dari angka ini itu adalah urutan abjadnya. Misalkan A itu berarti huruf B, A itu berarti nomor pertama, B 2, 3, 4, C 3, D 4, 5 sampai huruf Z itu 26. Jadi kalau misalkan kita menemui sandi seperti ini, yang dimana ketika kita melihat soal atau misalkan kata-kata rahasia dengan angka, itu yang disebut dengan sandi kotak angka. Nah, kita bisa lihat ya. Kita buat contoh dulu di sini. Nama saya Bu. Oke, boleh. Siapa namanya? Lisa. Lisa. Ini namanya sandi angka.
Risa, R huruf ke 18. 18. I I ke 9. 9. S ke 19. 11. A ke 1. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata sandi angka dari huruf R yaitu 18. Sandi angka dari huruf I yaitu ke 9. Begitupun dengan S 19 dan juga A 1. Nah, sebenarnya sandi angka ini juga mudah karena yang penting kita tahu alfabet itu ada 20. Nah, jadi kita hitung aja tuh dari A sampai Z itu mereka nomor berapanya setiap angka seperti itu. Paham sampai sini? Sangat mudah bukan baca sandi kotak ya? Harus dihafalin. Iya betul. Gak bisa lihat contoh jadinya. Iya, yang penting intinya kita tahu rumus-rumusnya saja ya. Selanjutnya masih ada 2 sandi lagi yang akan kita pelajari. Teman sampai sini sandi angka ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Cukup sangat mudah ya. Mudah. Yang penting enggak. tahu itunya ya, angka. Iya, yang penting kita tahu urutan alfabetnya dan nomor-nomornya. Kemudian setelah sandi angka ada yang namanya sandi AZ. Nah, sandi AZ ini agak sedikit sulit ya teman-teman. Pokoknya antara sandi AZ dan sandi AN itu mereka ada kepemilikan dan ketentuannya masing-masing. Nah, kita bisa lihat sandi AZ. Kok bisa sih dia seperti ini penulisannya? Dia kan itu kan A, B, C, D, F, G, F, M-nya tuh langsung ke bawah. Iya, jadi gitu. Jadi jangan sampai keliru ya teman-teman. Karena masih banyak sekali anggota-anggota pramuka juga yang masih kayak masih keliru gitu tuh antara sandi AZ dan sandi AN. Nah, padahal jika kita lihat dari dari contoh sandi AN tersebut, kita bisa melihat yang bagian atas dari A sampai M. Nah, ke bawahnya itu di bawah M itu huruf N. Nah, kebanyakan masih banyak sekali yang habis dari M itu N-nya di bawah A. Sedangkan kalau N-nya di bawah A itu yang disebutnya sandi AN. Nah, makanya yang disebut sandi AZ kenapa? Karena posisinya Z-nya di sama. bawah. Iya. Nah, untuk contohnya nih teman-teman, kira-kira kita lihat contohnya dulu nih. Nah, dari contoh ini kalian sudah bisa memahami belum? Ini kan contohnya nih, spasa skut. Iya. Berarti bagaimana kita cara menentukannya? Itu S itu H, Atasnya H. Atasnya Ya. H. P itu sama K. ya betul. A itu sama Z. S itu sama H. A itu sama Z. Nah, begitupun dengan Iya. ya. Kita bisa membuat contoh. Kira-kira apa ya contohnya? Minum. Minum atau win? Minum. Oke, baik. Minum. Bagaimana minum untuk penentukan sandinya? Di bawah M itu N. N. Ya, di bawah I itu R.
NRM ya? NRM udah UF ya NRMFN. Jadi jangan kebalik ya teman-teman. Intinya patokannya kalau misalkan kita mau cari M, kita lihat huruf M, kita lihat bawahnya. Berarti di sininya kita tulis dengan huruf N. Kalau misalkan kita cari huruf I, ini huruf I. Kita cari di bawah I itu sandinya apa? R. Jadi begitu pun seterusnya. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Paham. Kalau mau agak sedikit bingung ya, karena kan itu kan kayak A B C D sampai F itu kan ini gitu. Maksudnya langsung lurus itu kan, kalau yang lain mah Jadi harus diingetin ya. harus diingetin biar nggak balik. Buat apa? Nah, kalau ini tuh biasanya untuk penulisan rahasia. Kayak misalkan kita tuh punya salah satu wasiat kerajaan, misalkan yang dimana tidak boleh ada yang tahu. Nah, biasanya sandi ajat dan sandi ain inilah yang digunakan oleh mereka itu yang ada di kerajaan-kerajaan. Seperti itu ya. Kemudian tidak jauh beda dengan sandi an. Nah, sandi AN, di sini saya terlihat ya, sandi AN itu sama persis seperti sandi ajat, akan tetapi atasnya kita lihat M-nya itu langsung ke N-nya itu di sebelah kanan ya. Yang tadinya M-nya itu di bawah N, nah sekarang malah jadinya A di bawah N. Kebalikannya ya, Bu. Iya betul. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita flashback ke sandi ajat ya. Oke. Yang dimana sandi ajat itu mereka berdampingan antara A dan Z. Makanya disebutnya dengan sandi ajat. Nah, kalau misalkan sandi AN, mereka itu bersama-samanya di A dan N. Masih sama seperti contohnya sandi ajat, kita lihat huruf-hurufnya. Misalkan di sini namanya Wawan. Kita lihat huruf W J J apakah? J Oh. Aduh, Jun. Iya ya. Nah, kita lihat huruf W. W itu berarti J. sama dengan J. Kemudian A, N. J N A. Nah, ini sandi dari kata wawan ya, teman-teman. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak. Sangat mudah bukan? Ya. Mudah. Oke teman-teman, karena saya rasa teman-teman sudah mulai mengantuk ya. Karena mungkin dari tadi kita materi terus. Nah, saya di sini ada SPI terlebih dahulu. Oke? Wow, betul. Nah, kita kan anak pramuka nih. Anak pramuka pasti identiknya dengan buku tepukan. Iya. Kalau nggak tepukan ya yel-yel sama bersebaris. Tapi saya mau tepukan aja. Nah teman-teman, saya ada SPK. Nanti kalau misalkan saya tepuk tunggal, berarti tepuknya satu. Kalau misalkan saya tepuk dua tunggal, berarti dua. Oke, baik. Udah fokus ya? Ya. Oke, tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk dua tunggal, tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk dua tunggal. Masih fokus? Fokus. Oke, kita agak cepet
Tepuk tunggal, tepuk dua tunggal, tepuk tiga tunggal. Oke, lebih fokus lagi ya. Tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk tiga tunggal, tepuk dua tunggal, tepuk tunggal, tepuk dua tunggal, tepuk tiga tunggal, tepuk tunggal, tepuk dua tunggal. Oke, masih fokus ya, Mahasiswa. Nah, kita lanjut lagi ke sandi selanjutnya. Lanjut, nanti teman-teman, karena kalian masih tetap fokus ya, saya ingin mengulang kembali materi kita yang telah kita pelajari. Apa saja sih materi yang kita sudah pelajari? Dasarma. Itu tadi sandi kotak Sandi kotak 1, sandi kotak 2, sandi AZ, sama sandi AN. Ya, kita masih membahas sandi ya, belum ke dasa dharma. Nanti setelah ini kita baru bahas dasa dharma. Nah, dari sandi kotak 1, 2, kemudian sandi AN, sandi AZ, sandi angka, apakah ada yang masih keliru? yang AZAN sih. Apa yang menjadi kelirunya? Soalnya kan dia kan mesti kayak apa sih atas bawah gitu tuh. Jadi kita harus lebih ngafalin ekstra gitu. Sedangkan kalau saya kotak tuh ya udah kita udah tahu kotaknya gitu aja. Ya berarti kesulitan di sandi AN dan sandi AZ itu hanya pada penempatannya saja ya. Dan kita harus menghafalkan tata letaknya juga. Berbeda dengan sandi kotak 1 dan sandi kotak 2 yang dimana mereka sama-sama bentuk, hanya membedakan di titik dan hurufnya saja. Untuk sandi angka aman? Aman. Yang penting kalian tahu si alfabet ini nomor berapa kan? Oke, baik. Setelah kita belajar tentang sandi, sekarang saya akan membahas materi tentang apa itu dasa dharma. Oke? Nah, sudah tidak asing lagi bagi kita mendengarkan apa sih itu dasa dharma. Semua anggota pramuka, semua mau ikut penggalang, penegak, kemudian yang sudah menjadi direktur juga itu pasti sudah hafal betul dengan dasa dharma. Dasa dharma itu ada berapa? 10. Apa saja? Ya boleh disingkat dulu deh. Taci, Papa, Rera, Hedi, Besu. Oke, baik. Nah, Taci Papa Rera Hedi Besu itu ada lagunya loh teman-teman. Gimana itu? Kalian tahu tidak? Tidak. Nah, saya itu dapat lagu Dasa Dharma ini itu dari pas saya waktu pelatihan KMD, pelatihan kepramukaan gitu di Rangkas gitu. Nah, teman-teman boleh ikutin saya ya. Ya. Saya contohin dulu nih. Ya. Ababnya seperti ini. The song of Dasa Dharma. Taci papa rera hedi besu. 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 Dah, seperti itu ya. Bisa? Bisa. Oke, baik. The song of school. 1, 2, 3. Taci papa rera hedi besu. Taci papa rera hedi besu. Taci papa rera hedi besu. Taci papa rera Oke, baik. Sekarang kita jangan sampai tahu singkatan-singkatannya saja ya, tetapi tidak tahu apa sih itu artinya gitu kan. Nah, Taci Papa Rera Hedi Besu itu ada 10. Yang pertama ta, artinya Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. ya betul. Kedua taci, Cinta dan kasih sayang sesama manusia.
patriot, Ya, patriot yang sopan, dan kesatria. taci papa, Patut dan suka bermusyawarah. bermusyawarah. Taci papa Rela. Rela menolong Dan? dan tabah. taci papa rera. Rajin, terampil dan gembira. Taci papa rera Hemat, cermat dan bersahaja. di Disiplin, berani dan setia. B Bertanggung jawab dan dapat percaya. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Oke, baik sekali Naga. Yang di sini emang nggak hafal ya? Lupa Iya Bu, ini jarang ngapalin soalnya. Oh, Saya masih menyanyi-nyanyi soalnya. Enggak, itu tuh lupa. nanti kalau lebih hafal ya Risa Ya. dan Najwa. Biar nggak cuma hafal singkatan-singkatan dan lagu-lagunya saja ya. Emang di sini anak pramuka siapa? Najwa. Oh, Najwa aja. Iya. Oh, Risa emang ikut Enggak. ada siapa? Saya anak Pik R. Oh, PR. Kalau Najwanya? PR. Oh, PR. Aku pasus. Oh, pasus. Oke teman-teman, karena kan kita sudah belajar sandi, kemudian kita belajar spektator Dharma juga. Nah di sini saya mau tahu nih cerita teman-teman, sepengalaman teman-teman mengikuti pramuka. Misalkan kayak berkemah, kemudian ikut pelantikan, jilid malam, pasti sini ada kan teman-teman? Kira-kira nih, apalagi Najwa kan sebagai anak kasus, mungkin pas waktu itu banyak sekali pengiriman anak kasus. Nah, Ya. gimana Najwa? Tolong ceritakan kepada Risa dan Najwa ya. Oke nih teman-teman ya, saya sering banget ikut-ikut kemah gitu. Ya kadang di Kabupaten Serang ataupun di mana, kadang lomba-lomba LKBB juga saya tuh ikut jadi anggota pesertanya. Kemudian pas waktu itu tuh ya, saya tuh kemah kan, itu saya masih SMP kalau nggak salah. Masih SMP. Terus ini ya, kalau kemah tuh boleh dijenguk gitu kan, boleh dikirimin Iya, makanan betul. gitu. Nah, saya tuh lagi di tenda. Nah, habis itu tiba-tiba kepada saudari Najwa ada kiriman, mohon merapat di mikrofon gitu kan. Kasih, ih siapa yang ngirim ya? Apa mama atau abah gitu kan. Pas tak lihat gitu, cutting yang suka sama saya. Oh iya iya iya. Terus? Iya coba guys, maksudnya kayak kaget kan gitu. Terus jadinya saya nambah semangat, soalnya saya juga suka. Oh ya Allah, ada kerasnya yang menengok ya. Iya. Kalau koordinator juga bukan? Bukan sih, Oh, dia bukan. awal sih. Oh, iya, iya, iya. Jadinya masih kampus juga, makanya dia Oh. ke situ nonton Aki Unggun gitu. Iya. Terus seru sih kalau pramuka tuh ada jadi malam, ada lombanya juga, kebersamaannya kerasa. Ini yang pensi itu. Pentas seni. Iya ada pentas seni, saya juga hadir waktu itu tampil. Terus Seru banget. sekarang kakak Udah punya istri. Kayaknya nggak diundang lagi. Oh, ini kalau saya ada, jadi pas waktu saya tuh sebenarnya nggak suka banget ya ikut kayak gitu, maksudnya nggak suka nginep kayak gitu tuh nggak suka kan. Terus pas waktu SD itu tuh, ya kalau nggak salah pas waktu SD tuh kalau misalnya gelit malam, bukan gelit malam, siapa sih namanya? Apa sih namanya? Kayak nginep gitu namanya apa? Camping. Perjusa. Iya perjusa gitu tuh cuman kayak 2 harian doang. Nah pas di SMP itu sampai 3 hari kan. Oh iya. Terus udah kayak gitu pas sampai 3 hari, gimana sih namanya 3 hari gitu kan, 3 hari 2 malam gitu kan, nggak di rumah gitu. Terus pas udah kayak gitu pas hari ketiga apa hari kedua gitu, saya dijenguk kan sama ayah saya. Lupa itu gak tahu kenapa ya, saya emang anaknya kayak cengeng gitu, kadang kayak pas waktu dijenguk, pas waktu mau pulang gitu tuh kayak pengen nangis, tau gak sih? Jadi Iya, kayak sedih. aku kan anak padahal kayak besok juga pulang gitu kan sebenarnya. Tapi bawaannya pengen Iya kayak ngebayangin banget gitu kan, karena emang nggak suka kayak gitu loh, kayak nginep gitu tuh nggak suka. Jadi kayak pengen pulang. Kalau yang di rumah gitu ya. Iya, ya terus kayak, itu kalau misalnya kemah-kemah gitu
kan apalagi kayak kita harus diburu-buruin. Sekarang Iya, mandi juga kan iya. nggak bener gitu, nggak bersih. makan juga diwaktuin Iya, gitu kan. disiplin, belajar disiplin. Iya betul. Terus bener kayak bangun tenda sendiri, terus Iya. kayak tidur juga kan di tenda tuh kan, terus kayak orang banyak ya, terus kayak orang banyak Kayak orang mengungsi ya jadinya. Iya. Pagi kan di tendanya udah kecil yang diisi sama 15 orang misalkan Iya, kan, iya, ya. paling gak suka banget, sumpah. Kalau Auriza bagaimana? Saya waktu SD pernah ikut camping, kan waktu itu saya lupa kelas berapa. Itu kan emang jarak dari SD, jarak dari rumah SD itu kan deket banget ya. Jadi jalan kaki itu bareng sama temen-temen. Nah saya tuh waktu itu diizinin lah sama ibu saya buat ikut camping, ya udah boleh gitu selagi ada temen-temen terdekat gitu kan. Terus itu kita udah semangat tuh bawa apa kayak apa sih yang tongkat panjangnya tuh? Oh ya. Ya itu, terus pokoknya kita perlengkapan-perlengkapannya udah rapi. Saya juga udah semangat tuh bawa bantal saya gitu ke sana. Pas abis maghrib apa mau isya gitu, ceritanya itu tuh mau waktu itu tuh mau sholat. Terus saya tuh dipanggil sama temen saya kan, kayak kamu kok tumben boleh diizinin gitu kan, biasanya kamu nggak boleh ngirim kayak gitu. Iya nggak tahu soalnya temanku boleh gitu. Ternyata kan di samping sekolah tuh ada rumah kakaknya bapak saya kan, jadi bapak saya tuh nunggu di situ, ternyata ngejemput saya. Jadi pas saya tidur digotong, dibawa pulang gitu. Karena emang nggak boleh nginep-nginep, nggak boleh maksudnya nggak boleh nginep-nginep, terus nggak boleh tidur sembarangan itu. Apalagi kan kalau perempuan itu kan kita nggak tahu tuh ya, maksudnya laki-laki sama perempuan walaupun dibedain juga tetap aja namanya nggak tahu ada yang nakal atau enggaknya gitu. Terus saya digotong, tapi saya nggak sadar. Terus teman-teman saya pada ketawa. Besoknya pas mereka pada pulang, saya tuh kayak udah di rumah gitu kan, apa emang kan ketidurannya lama banget gitu. Ternyata bapak tuh bilang, kata iya semalam apa digotong sama bapak kamu, soalnya kamunya nggak dibolehin gitu kan. Terus pas saya tanya teman-teman saya juga iya, mereka juga bilang kayaknya ayah kamu nungguin, bapak kamu nungguin di itu di seberang deket SD katanya, soalnya kan kamu nggak boleh izin kan. Emang saya tuh paling, terus saya juga emang sebenarnya nggak mau sebenarnya ikut camping kayak gitu, tapi kayaknya kayak hal baru gitu loh, jadi pengen coba gitu. Iya, biar jadi pengalaman gitu. Ya jadinya nggak jadi camping. Pas kamu tahu kalau misalnya kamu ada di rumah, kamu kaget apa gimana? Iya, saya sempet kayak karena tadi ikut camping ya gitu. Karena tadi ikut camping ya gitu kan. Terus pas begitu mama pada ngomong iya soalnya kamu nggak boleh sama bapak. Emang kalau bapak tuh kayak nggak dibolehin gitu kayak soal minum gitu. Apalagi kan masih SD ya, masih kecil banget gitu loh, belum. Itu kira-kira pas berapa ya? Kelas 4 ya, kelas 5 gitu lupa. Iya. Sangat seru sekali ya teman-teman, cerita teman-teman, pengalaman teman-teman juga. Semoga dengan adanya kepramukaan ini kita bisa disiplin, kemudian bisa bertanggung jawab, kita juga bisa kayak berkemah itu seru loh gitu tuh, banyak teman, terus pengalaman juga. Pasti walaupun kita misalkan dikirim kemah, tapi kalau nggak juara ya nggak apa-apa, tapi perlombaan kan is okay gitu kan maksudnya. Oke teman-teman, karena materi kita sudah selesai ya, saya juga mau izin pamit pulang karena ini sudah terlalu sore. Jadi saya hanya pengganti dari kakak koordinator teman-teman itu Kak Azah yang sedang berhalangan sekarang. Jadi saya diutus untuk mengisi pemateri hari ini. Dan mungkin itu saja pemateri yang saya dapat sampaikan dari sejarah, kemudian sandi kotak 1, sandi kotak 2, sandi AL, sandi AZ, sandi AN. Ya, betul sama aja ya, mau AZ dulu, mau AN dulu sama aja pokoknya ya. Pokoknya nanti saya mau kasih tugas ke teman-teman. Nanti hari Jumat depan dikumpulinnya ke kakak koordinator ya. Ya. Teman-teman pada bawa HP nggak? Bawa. Nah, boleh ditulis di handphonenya. Iya. Ya. Apa? Oh iya, buat teman-teman yang nggak masuk, mending chat di grup aja kali ya. Iya. Iya, boleh. Apa? Tugasnya itu buat video berdurasikan 20 menit. Sudah? Buat video berdurasikan 20 menit Ya. tentang pramukaan. Ya.
kemudian tentang LKBB baris berbaris, Terus dan dasar dharma dan trisatya. Ya, dan Sama satu lagi materi kita hari ini, oke. ya. Materi hari ini dibuat mapping ya teman-teman. ya Jadi dibuat di kanvas sekreatif mungkin, ya. Pokoknya saya pengennya yang kreatif, yang ada nas kelapanya, yang ada apa yang Ya, ya. sesuai dengan apa namanya tema kita hari Ya, ini. ya. Oke? Oke. Siap? Ya. Nanti saya koordinasiin ke kakak koordinator, oke? oke. Oke. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.